Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfa Meregi dengan NIM C1401241063. Pada video kali ini merupakan video rangkuman dari praktikum fisiologi dan reproduksi organisme akuatik dari pertemuan 8 hingga pertemuan 11. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai dari prosedur percobaan. Jadi, prosedur yang dilakukan pada percobaan kali ini ada dua prosedur. Yang pertama, penyuntikan secara intramuskuler atau melewati otot, dan yang kedua adalah pembedahan hipofisa. Dimulai dari penyuntikan. Jadi, dari data berat ikan yang didapatkan yaitu sebesar 247 gram, kita dapat mengetahui dosis yang akan digunakan pada ikan. Nah, dosis yang digunakan itu di ikan mas itu sendiri dosisnya 0,6 mili per kilogram ikan. Nah, dengan data berat ikan tadi, kita dapat larutan larvis itu sebesar 0,44 mili dan untuk hormonnya itu sebesar 0,1482 ml. Nah, penyuntikan dilakukan dengan langsung ke otot, yaitu di letaknya itu ada di sirip ketiga dari sirip dorsal. Nah, yang kedua kita lanjut proses pembedahan hipofisa. Jadi, setelah ikan disuntik menggunakan hormon tadi, kita langsung membedah bagian kepala ikan dengan cara memotong ke bagian kepala, lalu membedah bagian otaknya untuk mengambil hipofisa yang terletak di bawah otak. Masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi, kita mulai dari pengertian hormon terlebih dahulu. Jadi, menurut Starka dan Duskova tahun 2020 menjelaskan bahwasanya hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin di dalam tubuh dan berfungsi untuk membawa pesan kimia. Nah, fungsi injeksi hormon pada percobaan kali ini adalah untuk merangsang pertumbuhan gonad pada ikan. Nah, jadi menurut Ayat et al. Tahun 2025 juga menjelaskan bahwasanya siklus reproduksi ikan itu dapat diatur menggunakan metode injeksi hormon maupun bahan kimia lainnya. Nah, pada percobaan kali ini kita melakukan injeksi hormon dengan metode intramuskular, yang dimana menurut Nur et al. Tahun 2017 menjelaskan bahwasanya penyuntikan lewat otot dan biasa dilakukan di bagian punggung ikan dapat dikenal dengan penyuntikan intramuskuler. Selanjutnya, setelah melakukan penyuntikan hormon tadi menggunakan metode intramuskuler, kita melakukan metode pembedahan hipofisa untuk mengambil hipofisa yang ada di dalam ikan. Nah, menurut Agusni et al. Tahun 2021, pembedahan hipofisa adalah prosedur bedah yang efektif untuk tumor yang tumbuh di hipofisis karena minim invasif. Jadi, hasil percobaan kali ini juga mendapatkan hasil atau gambaran bagaimana bentuk si hipofisa itu yang ada di bawah otak. Jadi dari hasil percobaan dapat diketahui bahwa bentuk hipofisa yang ada di dalam ikan mas itu berbentuk bulat kecil berwarna putih dengan ukuran sangat kecil gitu. Kita mulai dari metode. Jadi metode yang dilakukan pada praktikum kali ini merupakan metode asetokarmin yang dimanfaatkan untuk menentukan jenis kelamin ikan dengan cara mengamati struktur gonad secara mikroskopik. Nah, pewarna asetokarmin ini membantu untuk memperjelas jaringan sehingga sel-sel reproduksi pada gonad itu dapat terlihat lebih kontras gitu pada mikroskop. Nah, lalu sampel gonad tersebut juga diambil dari area tubuh yang berdekatan dengan saluran pencernaan, kemudian dicacah di atas kaca preparat. Setelah itu ditetesi larutan asetokarmin dan ditutup dengan kaca penutup preparat dan dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Dimulai dari pengertian seks reversal. Jadi menurut Deswira et al. Tahun 2016 menjelaskan bahwa teknik untuk merubah jenis kelamin menjadi jantan atau betina biasa dikenal dengan seks reversal. Nah, pada video kali ini kita melakukan beberapa metode pemberian hormon, diantaranya ada oral dan pemberian hormon menggunakan metode perendaman. Dimulai dari oral. Jadi menurut Circle et al. Tahun 2022 menjelaskan bahwa hormon 17 alfa metiltosteron yang diberikan kepada benih ikan nila dapat dicampur ke pakan komersial.
Lanjut ke metode perendaman. Jadi menurut Eze et al. Tahun 2019 menjelaskan bahwasanya perendaman telur pada larutan yang mengandung 17 alfa metiltosteron dapat merangsang hormon agar dapat masuk ke dalam telur menembus membran lipid sehingga memungkinkan terjadinya perubahan jenis kelamin. Nah, pada praktikum kali ini, setelah melakukan metode injeksi tersebut, lalu ke proses pengamatan gonad dengan metode asetokarmin. Nah, menurut Patalede et al. Tahun 2019 menjelaskan bahwa pengamatan gonad dilakukan dengan bantuan mikroskop setelah asetokarmin sebagai pewarna untuk gonad. Hal ini sesuai dengan praktikum yang menggunakan metode asetokarmin sebagai pewarna untuk melihat gonad agar terlihat lebih jelas. Oke, kita mulai dari prosedur. Jadi sampel sperma yang sudah didapatkan ditampung ke dalam wadah, kemudian diajarkan menggunakan larutan Ringer sebagai extender agar sperma tidak motil. Lalu dimasukkan DMSO dan kuning telur ke dalam sampel. Lalu kita masuk ke ekulibrasi itu 4-5 derajat Celcius di lemari pendingin selama 3-5 menit. Lalu pre-freezing di suhu minus 79 derajat Celcius selama 3-5 menit. Lalu proses freezing di suhu minus 196 derajat Celcius. Nah, ketika sampel ingin digunakan, sampel kembali dipanaskan di waterbed bersuhu 27 derajat Celcius selama 3-5 menit. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Kita mulai dari pengertian kriopreservasi. Jadi menurut Astroino et al. 2017, metode pembekuan sperma biasa disebut dengan kriopreservasi, berfungsi untuk manajemen induk, membantu spesies yang mengalami salah reproduksi, dan peningkatan genetik. Nah, lalu fungsinya dari kriopreservasi sendiri itu menurut Matthews et al. 2018, kriopreservasi dapat memperpanjang masa reproduksi ikan jantan dan sangat efisien dalam melestarikan sumber daya genetik. Selanjutnya dalam prosesnya, menurut Chen et al. Tahun 2017, spermatozoa terlebih dahulu dimasukkan ke dalam larutan fiksasi yang kemudian sampel segera dicelupkan ke nitrogen cair hingga mencapai kondisi beku yang jernih menyerupai kaca. Nah, hasil percobaan ini kita menggunakan larutan DMSO dan kuning telur sebagai cryoprotectant. Menurut Muthaimana et al. 2019, kualitas mutu dari sperma yang dikryopreservasi itu sangat bergantung terhadap pertambahan cryoprotectant seperti DMSO dan larutan pengencer. Perbaikan mutu tersebut terlihat dari meningkatnya beberapa parameter penting seperti motilitas, kebersihan fertilisasi, sehingga presentase penetasan telur ikan. Sekian rangkuman video dari praktikum FISREP sesi UAS yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.